Jokowi menyuruh pengikutnya untuk ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, jangan tergesa, jangan panikan, jangan baperan dalam memilih calon pemimpin presiden. Kenapa? Karena waktu itu dia belum memberikan keputusan politik. Sekarang karena Gibran Rakabuming Raka sudah diputuskan sebagai cawapres Prabowo di Koalisi Indonesia Maju dan sudah didaftarkan ke KPU, maka kesusulah, gerusa-gerusulah, pilihlah pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Bukan begitu, bukan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata dunia maya ini juga nyata juga. Jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan sama. Jawabannya bisa bukan, bisa iya mengenai soal ojo kesusu tadi. Beberapa pembela, pemuja, terlebih para sohib Jokowi tentu akan sibuk mencari dalih bahwa ini langkah cerdas, begawan politik, pecatur ulung. Membaca Jokowi harus cermat karena jangan hanya membaca yang tampak, katanya begitu. Lantas bagaimana cara melihat yang tidak tampak? Kita harus belajar ilmu sulap untuk tipu-tipu semacam ini. Mungkin dianggap semua orang Indonesia sesakti sampean. Makanya kalau ada orang nulis kayak begini di Facebook, di medsos, di Twitter atau IG, direduksi dengan kalimat mbok wis rasah dipikir. Wong solitik kuwi yo ngono kuwi. Kabeh mung tafsir jarinya. Dibilangnya sendiri bahwa itu semuanya tafsir, tapi di sini-sininya pula orang berpikir. Berpikir mungkin dianggapnya berat karena mungkin tidak pernah berpikir. Bagi saya, melihat orang kecopetan di depan saya tahu persis siapa yang mencopet dan saya diam saja. Artinya saya setuju perbuatan pencopetan itu. Persis seperti Jokowi ketika ditanya wartawan apakah mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jawab Jokowi, sebagai orang tua tugasnya mendoakan dan merestui. Karena katanya ia netral, tidak cawe-cawe. Urusan copras-capres ia mencela-mencela, ia leda-lede, ia ida-idu, ia ina-inu. Kata Jokowi, copras-capres itu hak partai politik. Tidak ada urusannya dengan presiden. Dalam konteks demokrasi, pernyataan normatifnya benar. Namun dalam hal politik, pernyataan normatif tidak sepenuhnya murni jika tidak boleh dikata cenderung bias, cenderung manipulatif, cenderung bohong. Jejak digitalnya gampang saja. Pada bulan Mei 2023, Jokowi tidak setuju Gibran didorong menjadi cawapres Prabowo dalam hal ini. Alasannya waktu itu umurnya, usianya belum cukup. Lagi pula katanya di media, Gibran baru 2 tahun menjadi wali kota. Jokowi kemudian menegaskan soal dorongan itu menjadi cawapres menurutnya tidak logis.
Bandingkan ketika ditanya hal yang sama pada Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023, ia tidak bisa menjawab kecuali berkilah bahwa tugas orang tua adalah mendoakan dan merestui. Soal siapa mendukung siapa di negeri demokrasi atau siapa mendukung apa mendukung siapa, tak boleh dan tak bisa dilarang. Berbeda pandangan itu fitrah, karenanya berbeda pilihan juga keniscayaan, dan saya tidak pernah mempersoalkan sebagai salah atau benar. Jikapun saya menuliskan pikiran, menyampaikan pikiran saya, apalagi dipublish, mau di Facebook, mau di YouTube, ya itu adalah kebebasan saya, hak saya, sepanjang bahwa saya tidak sedang menyebarkan kebencian atau menebar hoax. Saya senang ketika Wakil Rektor UGM Ari Sujito dalam pertemuan di rumah Butet Kartarjasa tanggal 16 Oktober kemarin mengatakan bahwa semakin banyak orang baik bicara, harapan akan masih ada. Jangan berfokus soal siapa orang baik itu, tetapi berani membicarakan di medsos, itu konteksnya. Tentu saja hal itu tidak berlaku bagi orang-orang pinter yang merasa tidak perlu lagi belajar. Wong sudah pinter. Makanya tidak apa kalau di beranda medsos kini dipenuhi foto-foto pelecehan perempuan, miskin kostum, padahal kaya raya postur tubuhnya. Meskipun dalam pada itu entah demi apa kita tetap berteater, tetap nulis puisi, berseni rupa, bikin komik, sibuk pelatihan penulisan praktis, bercerpen, narik becak, jadi komisaris BUMN, mendosen, riungan dengan para mantan, eksis di medsos, podcast di mana-mana. Apakah Jokowi masih suka main-main di tepi jurang? Menurut saya dia sudah jatuh ke jurang kekuasaan. Apakah pernyataannya yang tidak konsisten itu dimulai antara Mei hingga Oktober, melewati bulan Juni, Agustus, di mana Indonesia batal atau gagal menyelenggarakan World Cup, di mana mimpi pragmatisme Jokowi untuk dapat memutar duit jutaan dolar lewat event internasional itu alasan pragmatisnya. Alasan ideologisnya mungkin lebih panjang lagi, di mana personalisme dalam negara demokrasi adalah tondo-tondo, tanda-tanda pembusukan politik. Namun untuk hal ini kita butuh waktu untuk mengkajinya, dan kalau dituliskan di medsos akan bikin puyeng. Ya wis lah, cluenya jelas. Dari omongan Mei itu, maka semua orang disuruh ojo kesusu, ojo grusa-grusu. Jokowi sendiri menurut pernyataan beberapa orang dekatnya menyatakan masih akan banyak drama-drama yang akan terjadi. Bagaimana dia tahu? Ya tentu saja karena dia punya sumber informasi yang sangat komprehensif. Makanya ojo grusa-grusu. Soal apa dramanya, hanya Jokowi yang tahu.
Atau mungkin hanya Jokowi yang membuatnya, kita tidak tahu. Misalnya, mengapa keputusan MK soal batasan usia calon presiden jadi masalah dan harus segera diputuskan pas presiden berada di luar negeri. Kita juga tidak tahu kenapa Saldi Isra berkeluh kesah di sidang dan kini justru dilaporkan ke Dewan Etik. Kita juga tidak tahu apakah Jokowi tahu atau tidak tahu. Kita juga tidak tahu bahwa Ketua MK pembalik situasi itu ternyata masih saudara ipar presiden, paman dari Gibran. Kecuali kalau adik kandung Jokowi bercerai dengan suaminya itu. Kalau secara aturan, mestinya sang paman ini tidak boleh terlibat dalam sidang karena hubungan langsung dengan objek kepentingan hukumnya. Pas ditinggal Jokowi di luar negeri itu pada lap terakhir, di mana waktu pendaftaran Capres-Cawapres juga dimajukan, putusan MK muncul, semuanya tanpa epet-epetan waktunya. Ini semua kebetulan, padahal Prabowo juga disuruh ojo ke susu deklarasinya di akhir-akhir putaran. Sehingga kalau kemudian terjadi ada kader partai melawan aturan partai, tidak sempat pamitan, itu bisa dimaklumi karena waktunya mepet. Atau biar dipecat oleh partai itu, biar bisa dapat untuk bekal playing victim. Padahal belas nggak sopan dan santui, tidak gentleman, tidak elegan. Datang tanpa muka, pulang atau pergi seperti sundel bolong. Apakah Jokowi sebagai pecatur ulung dalam politik? Mungkin iya, tetapi tidak dalam demokrasi. Ia telah merusaknya ketika banyak pihak berharap dari sinilah reformasi 98 diberi makna. Sayangnya kita semua salah, kena prank pragmatisme politik. Bagi generasi muda ini merusak imajinasi, dan salah satu korbannya justru PSI yang semula banyak diharap. Bahwa iya, bapak pembangunan, bapak infrastruktur, bapak perubahan, iya semua, tidak ada yang membantah, dan terima kasih untuk hal itu. Sayangnya ia sendiri tidak kuat menahan teori pembusukan, di mana ia juga jadi sasaran korban. Jokowi tidak pernah kalah dalam kontestasi politik. Dari sejak Solo, Jakarta, hingga Indonesia. Hingga ia memproyeksikan ibu kota Nusantara. Tapi dalam demokrasi tidak pernah kalah bisa membuat orang terjebur jurang. Dan giri lusi jangan disepelekan. Janmo tan keno kiniro itu tarjamahnya termasuk dirinya pun bisa terserang lupa, anomali, lupa diri, dan terkapar di jurang kekuasaan itu.